Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita telah menunaikan sholat maghrib kita secara berjamaah. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, terjauh dari berbagai wabah dan musibah, dan semoga kita tetap istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Amin. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap umatnya yang taat dan patuh kepada ajaran beliau. Para jamaah sekalian rahimakumullah, malam ini materinya babul wudu, bab tentang wudu. Para jamaah sekalian rahimakumullah, sekalipun kita sekalian setiap hari sudah mempraktekkan tentang berwudu, tetapi bukan berarti kemudian kita tidak perlu untuk mempelajarinya. Ini bagian dari ilmu, dan dengan ilmu itu nanti kita akan menjadi tahu apakah kaifiyah berwudu yang sudah kita jalani setiap hari sudah sesuai dengan petunjuk tuntunan yang datang dari Allah dan Rasul atau belum. Ya. Berwudu sekalipun kelihatan sederhana, tapi mohon maaf, ternyata di lapangan masih terlalu banyak orang yang belum bisa mempraktekkan sebagaimana mestinya. Mungkin panjenengan belum pernah melihat ya, ada orang berwudu tapi tidak tertib sebagaimana tuntunan. Nah, tidak tertib sebagaimana tuntunan itu bagaimana? Ini saya melihat secara kasat mata. Saya melihat langsung dengan mata kepala saya sendiri. Ada orang yang berwudu itu mengawali wudunya dengan membasuh kakinya dulu. Kakinya yang dibasuh dulu, kanan kiri. Setelah itu membasuh kedua tangannya, kanan dulu, setelah itu kiri. Kemudian membasuh muka. Habis itu kemudian naik ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Waktu itu sholat asar. Ya, waktu itu sholat asar. Dan ini bukan orang bodoh, bukan orang yang tidak berpendidikan. Dia sarjana. Tapi mohon maaf para jamaah sekalian rahmatullah, barangkali belum pernah praktek berwudu. Kebetulan pada saat itu gabung dengan orang-orang yang lagi sholat. Kalau kemudian dia tidak sholat sendirian, ya nanti dipertanyakan banyak orang. Ini orang Islam apa bukan? Wong waktunya sholat, yang lain pada sholat kok tidak sholat. Nah, kebetulan pada waktu itu lagi sholat bersama anak-anak dan antri karena tempatnya tidak begitu lebar, jadi satu persatu antri jejer berapa begitu. Kebetulan saya persis di belakangnya, sehingga saya tahu orang ini berwudu diawali dengan membasuh kakinya, lalu kemudian membasuh tangannya, kemudian membasuh mukanya. Setelah itu masuk ke masjid. Melihat kenyataan yang seperti itu, saya kemudian berpikir, nah, sambil berjalan menuju ke masjid, saya berpikir gimana caranya mengingatkan ini. Ini kalau misalnya ditegur, Pak mohon maaf wudunya panjenengan keliru, wah ini tentu malu, kemudian marah, ya. Nah, bisa jadi kalau sudah malu, marah, maka berikutnya ya minggat alias keluar. Maka kemudian saya tidak ingin kehilangan momen itu.
Begitu setelah selesai sholat, saya kemudian memberikan kultum, masuk mimbar langsung mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan karena anak-anak yang banyak berjamaah di situ, maka bahasa saya, anak-anak sekalian, salah satu syarat sahnya sholat, wudunya harus sempurna. Nah, wudu yang dituntunkan oleh Nabi urutannya sebagai berikut, saya praktekkan waktu itu. Orang yang tadi berwudu dengan mengawali wudunya dari kaki, tangan dan membasuh muka, langsung jenggelek begini. Kemudian memperhatikan sampai manggut begini. Alhamdulillah setelah saya praktekkan kira-kira 7 menit, kemudian saya turun dan orang tadi itu kemudian mendekat dan omong-omong. Nah, dari situ kemudian ada masukan. Ya, ada masukan. Itu yang pertama. Saya pernah juga melihat orang membasuh kaki waktu berwudu, itu cuma pucuk kakinya tok, tumitnya tidak dibasuh. Ya, tumitnya tidak dibasuh. Waktu itu akan salat Jumat. Dan ini bukan orang bodoh, ini orang besar. Kebetulan waktu itu di Jakarta. Ya. Itu kenyataan di lapangan seperti itu. Saya melihat, kebetulan saya di belakangnya. Saya juga mikir, gimana caranya mengingatkan orang ini ya, batin saya begitu. Tapi kemudian langsung saja saya ingatkan, Pak mohon maaf tumitnya masih kering. Jadi cuma pucuknya kaki saja. Kemiren apa itu tidak dibasuh. Tumit tidak dibasuh. Itu. Lalu kemudian ketika saya tegur, lantas disempurnakan. Bahkan pernah saya melihat, mohon maaf, ini juga guru agama, membasuh tangan tidak sampai sikut, jadi sikutnya ini masih kering. Lalu saya tegur, Pak mohon maaf, sikutnya sampai masih kering. Oh ini gak apa-apa. Nah, begitu. Masya Allah ya. Jadi pada zaman sekalian rahmatullah, masih banyak contoh-contoh yang lain, banyak sekali, dan saya sering menegur. Nah, kenapa? Sebab kalau misalnya mereka itu berwudu dengan seperti itu caranya, betapapun sholat ya, berkali-kali, maka sholatnya nanti disangsikan, bisa jadi tidak diterima ya, bisa jadi tidak diterima oleh Allah. Makanya secara keilmuan wudu ini tetap wajib dipelajari supaya kita nanti tahu urutan-urutannya berwudu itu kayak apa. Itu. Baik para jamaah sekalian rahmatullah, berwudu ini menjadi syarat sahnya sholat. Inilah tata cara pelaksanaan ibadah mahdhah dalam bentuk ibadah sholat. Ketika seseorang akan menunaikannya, maka wajib diawali dengan berwudu terlebih dahulu. Sholat tanpa berwudu, walaupun sehari sholat berapa kali pun tidak akan diterima oleh Allah sholatnya, karena wudu itu menjadi persyaratan. Para jamaah sekalian rahmatullah, yang menjadi dasar rujukan perintah berwudu adalah surat Al-Maidah ayat nomor 6. Ini kebetulan kalau di dalam Bulughul Maram tidak disebutkan ayatnya, hanya hadis-hadisnya saja. Tapi Al-Quran itu rujukan utamanya. Surat Al-Maidah ayat nomor 6 ini yang menjadi dasar diperintahkannya berwudu ketika kita akan menunaikan sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sampai di sini. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman. Yang diseru oleh Allah itu khusus orang yang beriman saja. Yang tidak beriman tidak katut. Jadi yang dipanggil, yang diseru oleh Allah itu hanya orang-orang yang beriman saja. Kenapa tidak ya ayyuhalladzina aslamu?
Kenyataan di lapangan banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak juga menunaikan sholat. Ya. Ada enggak orang yang mengaku Islam tapi tidak menunaikan sholat? Banyak sekali. Ini banyak sekali. Ya. Bahkan ada istilah sholat tutup kendang. Panjenengan perso, sholat tutup kendang. Kendang itu kan ketepung itu loh ya, dalamnya itu kan bolong, dalamnya bolong, yang ditutup kanan kiri, yang dibikin tabuhan, tapi dalamnya bolong. Kok dikatakan sholat tutup kendang itu kayak apa? Ya kayak begitu itu. Prakteknya gimana? Orang itu sholatnya mung setahun 2 kali, ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Nah Idul Fitri usume wong berangkat ke tempat sholat, dia ikut. Ya, begitu juga waktu Idul Adha ikut berangkat. Tapi di luar itu yang bersangkutan tidak ikut menunaikan sholat. Jadi setiap harinya tidak kenal sholat. Sholatnya itu cuma Idul Fitri dan Idul Adha. Itulah kemudian orang menyebutnya dengan istilah sholat tutup kendang. Mergo kendang itu kanan kirinya tok, yang ditutup jurune bolong. Nah itu. Jadi setahun cuman sholat 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Apa demikian? Tidak. Ya, tidak. Ya. Jadi tidak demikian. Kewajiban setiap muslim menunaikan sholat itu yang pokok adalah sholat 5 waktu setiap hari itu. Ya. Sholat 5 waktu ini harus dijaga benar, jangan sampai kemudian keter. Sesibuk apapun harus dijaga betul. Nah karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, ketika banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak melaksanakan syariat Islam, itu pertanda mereka belum meyakini kebenaran agama Islam. Ya. Belum meyakini. Kenapa saya katakan belum meyakini? Karena belum terbukti. Buktinya kalau orang itu Islam itu sholat, itu buktinya. Ya. Bab Nabi yang mengatakan begitu. Jadi yang membedakan antara orang itu Islam dan bukan Islam itu sholat. Al-farqu bainar rajuli wal kufri tarkus sholat. Yang membedakan orang itu Islam dan tidak Islam itu sholat. Kalau orang itu sholat itu tandanya orang Islam. Kalau orang itu mengaku Islam tapi kok tidak sholat, maka itu Islamnya Islam KTP. Ya. Islamnya Islam KTP. Nanti yang masuk surga KTP-nya wong kali nok jowo. Itu. Nah, karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, yang diseru oleh Allah di surat Al-Maidah ayat nomor 6 ini, ya ayyuhalladzina aman. Hai orang-orang yang telah beriman. Orang-orang yang telah beriman itu artinya orang-orang yang membenarkan syariat Allah. Dan buktinya kalau orang itu membenarkan syariat Allah, siap melaksanakan perintah. Itulah sebabnya maka orang-orang yang beriman yang diseru oleh Allah, karena merekalah yang siap melaksanakan perintah. Nah, Allah mengingatkan, idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Kalau kamu akan menunaikan sholat, maka ya, caranya faghsilu wujuhakum. Dengan kata lain, berwudulah kamu dengan cara membasuh mukamu terlebih dahulu. Di sini belum diterangkan ping piro belum. Ya. Jadi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu sampai siku. Ya. Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Wong Jawa ngarani kemiren. Ini wilayah-wilayah pokok yang wajib dibasuh ketika orang berwudu. Di dalam Al-Quran hanya ada 4 bagian organ kita, ya, anggota badan kita yang wajib dibasuh. Membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki.
Tapi kok prakteknya tidak begitu, Pak. Prakteknya kok kemudian diawali dengan membasuh tangan terlebih dahulu terus berkumur. Lah di dalam Quran tidak ada itu. Lalu kok bisa begitu, bagaimana? Nah, nanti penjelasannya ada di dalam hadis, ya. Penjelasannya ada di dalam hadis ini. Nah, inilah rentetannya nanti begitu. Ya, jadi pokok-pokok anggota wudu itu ada 4. Tapi praktek yang dilakukan dalam kita melaksanakan berwudu itu diawali dengan baca bismillah, kemudian niat, ya, niat, lantas kemudian membasuh tangan, telapak tangan sampai pergelangan, yang kanan dan yang kiri, lalu berkumur, ya, berkumur, kemudian membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki, dan berikutnya membaca 2 kalimat syahadat secara sempurna. Baik, para jamaah sekalian rahmatullah, di dalam kitab Bulughul Maram ini diungkapkan di antara beberapa hadis yang diangkat di sini adalah yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, ya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in, akhrajahu Malik wa Ahmad wan Nasa'i, ya, wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, para sahabat sekalian rahmatullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, laula an asyukka ala ummati, sekiranya tidak khawatir memberatkan umatku. Nah, ini berarti di balik kalimat itu Nabi sangat khawatir kalau kemudian perintah ini lantas dianggap memberatkan, sehingga Nabi tidak menekankan. Tetapi kalau misalnya kemudian orang itu bisa melakukan, maka itu adalah amalan yang utama, ya. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in, tentu aku perintahkan mereka untuk memakai siwak ketika mereka itu berwudu. Nah, siwak itu kayu yang di sini tidak ada, adanya itu di Arab sana. Biasanya kalau misalnya orang menunaikan ibadah haji lalu pulang, itu ada yang membeli kayu siwak digendeli sak gendel-gendel, 5 real, ada yang 10 real, itu, ya. Nah, itu kemudian pemakaiannya ditutup, agak dilembutkan, agak dilenturkan pucuknya, lalu dipakai untuk menggosok gigi. Itu di zaman Nabi itu seperti itu. Nah, sekarang di tempat kita itu tidak ada yang namanya kayu siwak seperti itu. Nah, karena tidak ada, sebagai gantinya ya pakai sikat gigi biasa itu. Itu kalau kemudian tidak dianggap memberatkan. Makanya Nabi mengatakan laula an asyukka, sekiranya tidak memberatkan, ya, sekiranya tidak memberatkan, ala ummati, terhadap umatku, la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in, tentu umatku akan aku perintahkan untuk memakai siwak ketika mereka itu menunaikan berwudu. Nah, tapi karena khawatir memberatkan, maka Nabi tidak tekankan. Sekalipun Nabi tidak tekankan, tapi kalau orang itu bisa mempraktekkan, maka itu adalah perbuatan yang utama. Ini secara global hadisnya seperti itu dulu. Nah, kemudian hadis berikutnya, wa an Humran anna Utsman radhiyallahu an da'a biwudu'in.
dari Humron, ya. Humron ini pembantunya Utsman bin Affan, salah seorang sahabat dekatnya Nabi, ya. Utsman bin Affan itu salah seorang sahabat dekatnya Nabi. Da'a biwadu'in. Humron diminta oleh Utsman supaya mengambilkan air wudhu. Humron, tolong saya diambilkan air wudhu, saya begitu. Lalu maka Humron pun mengambilkan air untuk berwudhu bagi Utsman. Lantas setelah air dibawakan kepada Utsman, lalu faghasala kaffaihi thalatha marrat. Kemudian Utsman membasuh ketiga telapak tangannya, ya, sampai pergelangan ini sebanyak 3 kali, ya. Tsumma madmadha wastansyaqa wastanthara. Kemudian berkumur, ya, lalu nyedot air ke hidung dan kemudian menyemprotkan, ya. Tsumma madmadha wastansyaqa wastanthara. Nah, berkumur ini secara umum orang itu ambil air untuk berkumur itu begini, ya. Di sini tidak dijelaskan pakai tangan 2 atau tangan 1, tapi dalam hadis yang lain diterangkan Nabi itu kalau berkumur pakai tangan cuma 1, bukan 2 tangan. Itu, ya, bukan 2 tangan. Itu yang dipraktekkan oleh Nabi. Tsumma ghassala wajhahu thalatha marrat. Lantas beliau kemudian Utsman membasuh mukanya 3 kali. Nah, muka ini bukan hanya pucuknya. Banyak orang yang membasuh muka itu cuma begini saja, pucuk etok sini baju. Sementara pipi kanan kiri ini masih kering, ya. Jadi yang namanya muka itu ya wilayah yang tidak ditumbuh rambut ini. Kalau kemudian jenggotnya itu ada tumbuh rambut, janggutnya itu ada tumbuh rambut yang namanya jenggot, lalu nanti dikasih sela-sela air, sela-sela dengan air supaya terbasahi kulit yang di bawah jenggot itu, supaya terbasahi oleh air. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, setelah membasuh muka 3 kali, tsumma ghassala yadahul yumna ilal mirfaqi thalatha marrat. Setelah membasuh muka 3 kali, kemudian membasuh tangan kanan sampai sikut, ya. Dalam hadis yang lain supaya dilebihkan sampai sak nukuri sikut, mulai ujung jari sampai sikut, bukan dari sini ke sini, bukan, tapi dari ujung jari sampai sikut, ya. Itu 3 kali. Yang kanan dulu, setelah itu yang kiri. Tsummal yusra mithla dzalik. Kemudian yang kiri juga sama seperti yang kanan tadi membasuhnya, bukan begini. Kanan dulu diselesaikan, setelah itu baru yang kiri sampai sikut. Nah, jadi pada jamaah sekalian rahmatullah, ini yang dipraktekkan oleh Utsman. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian mengusap kepalanya. Di sini juga belum diterangkan mengusap kepalanya ini yang mana. Umum bisa jadi begini. Nah, ya, bisa jadi di sini. Seperti Quran tadi itu. Jadi Quran itu kalau misalnya di situ diungkapkan, disuguhkan pada saat misalnya orang mengusap kepala, seperti bahasa Quran itu, bisa jadi mengusap kepala di samping, bisa di belakang, bisa di atas. Bisa jadi kalau dihadapkan pada 10 orang, maka akan muncul 10 pendapat. Begitu. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, jadi tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Tsumma ghassala rijlahul yumna ilal ka'baini thalatha marrat. Kemudian membasuh kaki kanannya, ya, sampai kedua mata kaki thalatha marrat, 3 kali. Sambil sela-sela jari dibersihkan, sela-sela jari kaki. Kalau misalnya itu hanya digoyang begini saja, bisa jadi sela-sela jarinya itu masih kering.
Ya, makanya ketika membasuh kaki ini sela-sela jarinya ini dibersihkan. Pada saat membasuh telapak tangan, sela-sela jari tangan ini dibersihkan. Ya, bukan hanya sekedar dibersihkan pucuknya saja, tapi sela-sela jarinya ini juga supaya terbasahi semua. Yang kanan, yang kiri. Begitu juga ketika membasuh muka. Ini pojok-pojokan mata ini juga dibersihkan. Ketek-ketek jari wong-wong ini supaya hilang. Ya. Ini terutama kalau bangun tidur. Kalau misalnya orang itu bangun tidur lalu ketika itu tidak membersihkan kotoran-kotoran yang muncul pada pojokan-pojokan mata, bisa jadi pada saat berwudu ini masih menutupi, ya, kotoran-kotoran itu masih menutupi pojokan-pojokan mata ini. Nah, karenanya maka itu dibersihkan juga. Nah, jadi thumma ghassala rijlahul yumna ilal ka'bain salatsa marrat. Kemudian membasuh kaki kanan sampai di atas mata kaki 3 kali. Tsummal yusra mithla dzalik, kemudian setelah yang kanan lantas yang kiri. Jadi bukan serempangan, yang kanan dulu diselesaikan baru kemudian yang kiri. Membasuh tangan tadi juga begitu, yang kanan dulu diselesaikan. Ya, sampai sikut 3 kali, kemudian yang kiri sampai sikut 3 kali. Setelah itu mengusap kepala. Nah, nanti mengusap kepala keterangannya ada di belakang. Para jamaah sekalian rahmatullah. Kemudian tsumma qala, lantas Utsman mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Rasulullah itu berwudu seperti wuduku ini. Ya, seperti wuduku ini. Artinya seperti wudu yang dipraktekkan oleh Utsman itu. Ini hadis muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, itu hadis yang pertama yang diangkat di dalam kitab Bulughul Maram ini. Lantas berikutnya, wa an Aliin radhiyallahu an, dan dari Ali ini, ya, Ali ini adalah saudara sepupunya Nabi, dulur misane Nabi, sekaligus anak mantunya Nabi, dikawinkan dengan Fatimah, putrinya Nabi. Jadi Ali ini saudara sepupunya Nabi karena anaknya Abu Thalib, dan Abu Thalib itu saudara bapaknya Nabi namanya Abdullah. Nah, Ali menceritakan, ya, fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Beliau mengusap kepalanya sekali usap. Juga belum ditentukan, belum diterangkan. Di sini tidak diterangkan sing diusap sing di. Bisa jadi sini, bisa jadi sini, bisa jadi sini, begitu. Nah, kemudian akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Tirmidzi bi isnadin shahihin. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Sanad itu sandaran. Jadi kalau misalnya kita belajar ilmu hadis, sanadnya itu mulai dari an itu sanad itu. Nah, lalu isinya hadis itu namanya matan. Lalu rawahu, nah, itu namanya rawi, orang yang meriwayatkan, orang yang menceritakan. Misalnya Bukhari menceritakan dari mana? Nah, dari si A, si B, si B dari siapa? Itu sandaran. Nah, jadi Ali menceritakan ini hanya masalah mengusap. Ali menjelaskan wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Beliau Nabi kalau mengusap kepalanya itu cuma sekali usapan. Beda dengan membasuh muka 3 kali, membasuh tangan 3 kali, membasuh kaki 3 kali. Tapi mengusap kepala cuma sekali. Kemudian wa an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Zaid bin Asim, semoga Allah meridhoinya, fi sifatil wudu,
tentang caranya Nabi berwudu. Qala wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbaro. Nah, ya. Ini Abdullah bin Zaid bin Asim menerangkan tentang sifat atau caranya Nabi kalau mengusap kepala, ya. Beliau mengusap kepalanya fa aqbala bi yadayhi. Tangan ini ditempatkan di depan, lalu ditarik ke belakang, gini, ya, begitu, diusap, digeret ke belakang. Hadis muttafaqun alaih. Wa fi lafdin lahuma, dan menurut lafaz keduanya, bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu. Menurut lafaz Imam Bukhari Muslim keduanya, ya, dimulai dari depan kepala, apa ini namanya, batuk, ya. Dari sini tarik ke belakang. Nah, hatta wababima ila qafahu, sampai tengkul ini apa? Tengkuk, ya, cengel, sampai cengel, ya. Summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a min, ya. Summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a min. Lantas setelah dari tengkuk sini ditarik lagi ke depan, ke tempat asal. Asalnya berasal dari batuk sini, kembalikan ke batuk. Nah, ini hadis apa? Juga menurut lafaz kedua imam, yaitu Bukhari Muslim. Jadi di sini beliau mengungkapkan ketika mengusap kepala dari atas itu caranya dari depan, ditarik ke belakang, kemudian dari belakang tarik lagi ke depan. Nah, belum masuk ke dalam telinga. Hadis yang lain, wa an Abdullah bin Amrin radhiyallahu an, dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhoinya, fi sifatil wudu, tentang cara wudunya Nabi. Qala thumma masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi as-sabahataini fi udunaihi wa masaha bi ibhamaihi dhahira udunaihi. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Huzaimah. Beliau mengusap kepalanya lalu memasukkan, jadi setelah mengusap kepalanya dari depan tarik ke belakang, terus memasukkan jari telunjuknya ini ke dalam telinga. Jempolane nok mburine kuping. Nah, jempolane di belakang telinga, terus diputar. Bukan begini, ya, bukan ditutul-tutul begini, tapi telunjuk dimasukkan ke dalam telinga, jempolane nok mburine kuping diputar. Ini mengusap dari depan, ditarik ke belakang, tarik lagi ke depan, langsung kemudian telunjuk jarinya masuk kuping, kemudian jempolane nok mburine kuping. Begitu. Nah, ini apa itu namanya? Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Huzaimah. Jadi beberapa rentetan hadis ini satu dengan yang lain beda-beda. Nah, nanti kemudian ada konklusi, ya, ada kesimpulan setelah dirangkum, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia mengatakan qala Rasulullah SAW, idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastanfir salasan, ya. Apabila salah seorang di antara kamu bangun tidur, ya, bangun dari tidurnya, falyastanfir salasan, maka hendaknya ia memasukkan air ke hidung 3 kali, nyedot banyak, ya. Fa inna syaitana yabitu ala khayshumih, muttafaqun alaih. Karena pada saat kita ini lagi tidur, setan itu anggrem di sini, ya. Setan itu nongkrong di lubang hidung. Makanya Nabi kemudian pesan kepada kita, begitu bangun tidur, ya, nanti di samping membasuh tangan dulu 3 kali, lantas tangan kiri juga demikian, lalu setelah itu memasukkan air ke hidung, ya, kemudian disemprotkan 3 kali. Itu kata Nabi
Karena pada saat kita tidur, setannya itu nongkrong di sini. Jadi untuk mengusirnya, dibersihkan dengan memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian hadis berikutnya, wa anhu, dan dari Abu Hurairah juga, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan. Apabila salah seorang di antara kamu itu bangun tidur, bangun dari tidurnya, bangun tidur gitu ya. Fala yaghmis yadahu fil ina'i. Jangan langsung memasukkan tangannya ke dalam bak mandi, ke dalam air. Pada umumnya orang itu kan begitu masuk jeding, tangannya langsung ceblok noblang. Nabi pesan jangan langsung dimasukkan ke dalam jeding. Hatta yaghsilaha thalathan, sebelum kemudian yang bersangkutan membasuhnya 3 kali. Apa sebab? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia tidak tahu selama tidur kemana tangan ini belakrak, kemana tangan ini berkelana. Ya, itu karena pada saat orang tidur itu sudah dalam posisi tidak sadar. Tangan ini kemana saja tidak tahu. Itulah sebabnya maka Nabi berpesan, kalau kita ini bangun tidur, masuk kamar mandi, mau wudhu, ya, atau yang lain, jangan langsung tangan ini dicelupno mak bleng nang jerone jeding nang bak mandi, tapi ambil ciduk kemudian dibersihkan dulu. Yang kanan 3 kali, lantas yang kiri 3 kali. Digandeng dengan hadis sebelumnya, mengambil air dimasukkan hidung 3 kali. Di dalam hidung ini pada saat kita tidur, menurut keterangan Nabi, setan nongkrong di situ. Nah, supaya setan ini terusir, maka kemudian itu dimasukkan. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Jadi ini beberapa hadis yang terkait dengan persoalan wudhu. Nah, karenanya, jadi sekali lagi, begitu kita ini bangun tidur, jangan langsung kemudian memasukkan tangan ke bak mandi. Pertama, begitu masuk kamar mandi, baca doa dulu, ya, baca doa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu dari berbagai kejahatan yang ada di dalam kamar mandi. Banyak kasus orang jatuh di kamar mandi meninggal. Kadang-kadang jatuhnya itu mung sepele, tapi menjadi sebab yang bersangkutan itu kemudian lantas terkapar, bahkan sampai meninggal. Nah, karenanya ketika kita masuk ke kamar mandi, maka kemudian Nabi menuntun, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, begitu sudah masuk kamar mandi, sudah baca doa supaya kita ini dilindungi oleh Allah dari berbagai kejahatan. Lantas kemudian kita membasuh tangan kanan dulu. Ambil air dicidukno, grojokno 3 kali, kanan kiri. Setelah itu berkumur. Nah, kalau ini sudah dibasuh, berikutnya boleh nyawuk. Ambil air ke dalam bak mandi, lalu kita sedot 3 kali. Nah, nyedot air ke hidung, saya pernah membaca di media sosial itu, ada seorang ibu dari Arab itu yang sakit hidung gak mari-mari. Ya, berobat ke berbagai dokter tidak kunjung sembuh, sampai kemudian ke dokter Swiss. Dokter Swiss kemudian menertawakan kepada si ibu ini. Kenapa menertawakan? Sampeyan ini wong Islam, obatnya itu ada di sampeyan. Ya, pada saat orang itu berwudu, itu kan tuntunannya juga pakai menghirup air ke hidung. Nah, ternyata ini yang menjadi obat sakitnya ibu yang sakit di hidungnya itu. Dan saya sendiri kemudian kapan hari itu hidung ini rasanya bengel, ya. Lalu saya ingat itu, kemudian saya praktekkan, alhamdulillah hilang bengelnya itu. Nah ini, jadi pada saat sekalian rahmatullah,
Kemudian setelah kita membasuh tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, lalu kita nyedot air ke hidung 3 kali, berikutnya kemudian kita mulai berwudu. Nah, tentu sebelumnya itu ya yang namanya buang air kecil dan lain-lain itu berproses. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, itu tuntunan yang dituntunkan Nabi kepada kita, dan betapa sayangnya Nabi kepada umatnya, sehingga tuntunan itu tidak hanya sekedar dilihat tetapi perlu dipraktekkan, perlu diamalkan. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, dari beberapa rentetan hadis yang diungkapkan dari depan sampai dengan hadis ini tadi, maka nanti akan bisa diruntut dari mana kita mengawali berwudu itu, ya, dari mana kita mengawali berwudu itu, sehingga akhirnya kemudian terdapatlah urutan-urutan yang tertib yang kemudian kita praktekkan dalam ibadah sehari-hari. Pertama, kalau kemudian kita runtut, lantas kita kemudian tertibkan, pertama membasuh tangan kanan dulu. Dalam hadis yang lain, nanti kita mulai dengan baca bismillah terlebih dahulu, kemudian niat ini cukup di dalam hati. Nabi hanya mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu mesti harus disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang yang melakukan sesuatu itu bergantung pada niatnya, ya, bergantung pada niatnya. Nah, setelah niat kemudian membasuh tangan kanan 3 kali sampai pergelangan dengan membersihkan sela-sela jarinya ini, lalu tangan kiri juga begitu 3 kali. Setelah itu berkumur. Nabi kalau berkumur mengambil air cuman dengan tangan 1, bukan dengan tangan 2, ya. Nah, ini kemudian disedot sambil berkumur, kemudian sambil disedot ke hidung. Kalau ada sikat itu lebih baik, habis berkumur disikat, itu lebih utama. Kalau misalnya tidak ada, tidak mengapa, tapi kalau kemudian ada, maka itu adalah lebih utama. Kalau tidak ada sikat, pakai jari, ya. Nah, berikutnya membasuh muka. Membasuh muka mulai pucuk wajah ini, dahi, sambil diruntut ke belakang, ke bawah. Jadi wilayah muka ini semua, bukan pucuknya saja. Biar ini digosok kulitnya, pojokan mata dibersihkan kanan kiri. Nah, itu 3 kali. Tidak cukup hanya ketepek. Sebab kadang-kadang ada orang, terutama ibu-ibu eman wedai. Ibu-ibu kadang-kadang eman wedai, pucuke tok sing dibasuh. Nah, jadi ini semua, ya. Kalau bapak-bapak ada jenggotnya kemudian dikasih sela-sela. Lantas setelah itu membasuh tangan kanan sampai sikut. Dan akan lebih bagus lagi, lebih utama kalau dilebihkan sampai sak dukure sikut. Yang kanan dulu 3 kali dari ujung jari, bukan dari sikut tapi dari ujung jari. Nah, ya, yang kanan. Lalu yang kiri juga begitu, 3 kali. Setelah itu mengusap kepala dari beberapa hadis tadi urutannya begini. Ini kalau prakteknya Nabi, ya, dari situ kemudian telunjuk langsung masuk telinga, jempolan yang memburini kuping, lantas diputar. Kemudian terakhir membasuh kaki. Mengusap kepala yang diterangkan dalam hadis tadi cukup sekali, bukan 2 kali, bukan pula 3 kali, tapi cukup sekali. Khusus mengusap kepala sekali. Setelah itu membasuh kaki kanan sampai di atas mata kaki, yang kanan dulu 3 kali sambil sela-sela jarinya dibersihkan. Lantas yang kiri juga begitu, sela-sela jarinya dibersihkan. Nah, dengan begitu berarti tertib wudunya sudah terpenuhi. Terakhir setelah selesai berwudu nanti membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang yang setiap selesai berwudu
membaca 2 kalimat syahadat secara sempurna, kata Nabi, besok 8 pintu surga dibuka blak oleh Allah. Lantas yang bersangkutan dipersilakan, silakan kamu mau masuk lewat pintu yang mana. Masya Allah. Walaupun sederhana, tapi kalau tidak diniati, tidak kelakon. Ya, walaupun sederhana, kalau tidak diniati, tidak kelakon. Pak, bagaimana dengan tambahan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin? Ada yang mengatakan hadisnya itu dhaif. Nah, hadis yang lebih rajih, yang lebih kuat itu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kalau kemudian orang mau mempraktekkan, itu hak mereka, monggo, itu terserah mereka. Jadi dalam hadis yang lebih rajih, yang lebih kuat, bacaan sesudah wudu itu cukup asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau di dalam hadis itu ada keterangan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, itu yang mengatakan sahih dan dhaif bukan saya cuma membacakan saja. Itu sudah para ahli hadis yang menentukan. Ini hadis ini sahih, ini tidak sahih, itu ahli hadis. Saya cuma membacakan. Jadi orang-orang sekarang cuma membacakan saja. Oh, ini hadisnya sahih, ini hadisnya tidak sahih. Ya, nah, di situ ada rentetan penjelasan nanti dari sisi rawi, dari sisi sanad dan seterusnya. Baik, para jamaah sekalian rahimakumullah, sementara ini dulu, insyaallah nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang karena sudah masuk waktu Isya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti pertanyaan insyaallah minggu depan aja atau bulan depan. Karena ngajinya cuma 1 bulan sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.